Ini adalah video pembahasan soal penilaian tengah semester 2 untuk muatan pelajaran matematika kelas 5 SD. Di video part 1 ini, naskah soal yang akan saya bahas adalah naskah soal tahun pelajaran 2021-2022. Pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ada gambar kubus satuan, ya. Ada bangun kubus yang disusun oleh kubus satuan maksud saya. Kemudian yang ditanyakan volume bangun gambar di samping adalah, karena ini bangun kubus, maka rumus volumenya adalah R pangkat 3, ya, atau R kali R kali R. Ya, di beberapa buku matematika ada yang menuliskan S pangkat 3 atau S kali S kali S, sama saja. Kemudian tinggal kita hitung panjang rusuknya ini. Itu dengan cara menghitung banyaknya kubus satuan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka panjang rusuknya adalah 6. Maka R-nya kita ganti 6. 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6, ya 36 kali 6. Ya, 36 kali 6, betul, 216. Maka volume bangun gambar di samping adalah 216 kubus satuan. D jawabannya. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Dimas memiliki 4 buah akuarium berbentuk kubus dengan volume seperti pada tabel di bawah ini. Ya, ini ada tabelnya, akuarium dan volumenya. Yang ditanyakan panjang rusuk akuarium D milik Dimas adalah titik-titik. Maka kita fokus ke akuarium D. Yang ditanyakan panjang rusuknya, volumenya sudah ada. Maka untuk mencari panjang rusuk yang volumenya sudah diketahui adalah akar pangkat 3 dari volume. Ya. Maka volumenya kita ganti dengan volume yang D, yaitu 512.000. Nah, cara menentukan bilangan akar pangkat 3 sebenarnya saya sudah pernah membuat videonya, ya. Sangat mudah. Kalian bisa tonton kembali, ya. Caranya tinggal kita sediakan 2 digit untuk jawaban. Kemudian kita beri tanda titik 3 angka dari belakang. Nah, setelah itu kita lihat satuan pada soal. Ya, ini kan satuannya 0, ya. Satuan pada soal itu sama dengan satuan untuk jawabannya. Ya. Kecuali 2837. Artinya kalau satuannya 2, itu nanti sininya 8. Begitu juga kebalikannya. Kalau sini 3, sini 7. Tapi karena ini 0 sama. Ini 0 juga. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat angka di depan tanda titik. Ya, 512. Kita pikirkan bilangan pangkat 3 yang hasilnya 512. Ini kalau bilangannya di bawah 1000 harusnya sudah hafal, ya. 1 sampai 9 harusnya sudah hafal. 512 itu adalah, ya, 8 pangkat 3. Maka sini 8. Jadi panjang rusuk akuarium D milik Dimas itu adalah, ya, 80 cm. Paham, ya? Lanjut ke soal nomor 3. Pak Budi memiliki sebuah kolam ikan yang panjangnya 8 meter, lebarnya 6 meter. Jika kolam Pak Budi diisi hingga penuh, membutuhkan air sebanyak 96 meter kubik. Maka tinggi kolam Pak Budi adalah titik-titik. Nah, ini kan di sini sudah ada panjangnya yaitu 8 meter, lebarnya yaitu 6 meter, dan ini Pak Budi diisi hingga penuh. Isi itu sama saja volume. Volumenya 96 meter kubik. Yang ditanyakan tingginya. Nah, mencari, kalau ini balok, ya, berarti, ya. Kalau mencari volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau mencari salah satu, panjang atau lebar atau tinggi, yang penting volumenya di atas. Jadi seperti ini. Kalau mencari tinggi rumusnya volume per, ya. Kalau mencari panjang juga volume per, mencari lebar juga volume per. Per panjang kali lebar. Ya, tinggal kita masukkan 96 volumenya per panjangnya tadi 8, lebarnya 6.
Maka sama dengan 96 per 8 kali 6, 48. Ya. Maka 96 bagi 48, betul sekali, 2 meter ya. Maka jawabannya tinggi kolam Pak Budi adalah iya 2 meter. Paham ya? Sebenarnya kalau konsep rumusnya sudah paham, ini sangat mudah. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini ada kubus A dan kubus B. Kubus A itu panjang rusuknya 10 cm. Kubus B panjang rusuknya 5 cm. Pertanyaannya, jika kubus A diisi setengahnya, jadi ini nanti isinya cuma setengah, dan kubus B diisi penuh, maka titik-titik. Nah, caranya berarti kita cari volume kubus A dulu ya. Volume kubus A itu, volume itu rumusnya R pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3. Karena R-nya 10 ya. Atau 10 kali 10 kali 10. Ya. Yaitu ya 1000 cm kubik. Jadi ini kalau diisi penuh, kubus A itu isinya 10 cm kubik. Tapi kita harus ingat bahwa kubus A itu diisi setengahnya. Maka kalau ini isinya penuh 1000 cm kubik, kalau setengahnya berarti ya 500 cm kubik. Tinggal 1000 dibagi 2 ya, atau 1000 kali setengah. Ya, jadi kubus A nanti terisinya 500 cm kubik. Ini kita sudah dapat ya. Kemudian kubus B ini nanti akan diisi penuh. Maka volume kubus B sama R pangkat 3. Maka 5 pangkat 3 atau 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, iya 125. Jadi nanti kubus B terisinya penuh ini 125 cm kubik. Nah, sekarang tinggal kita lihat pernyataannya masing-masing. Volume kubus A lebih kecil dibanding volume kubus B. Ini diisi 500, ini diisi 125. Lebih kecil apa lebih besar? Iya, lebih besar. Maka pernyataan A ini salah. Yang B, volume kubus A sama dengan volume kubus B. Jelas salah. Ini 500, ini 125. Yang C, volume kubus A lebih besar dibanding volume kubus B. Betul ya? Ini 500, ini 125. Walaupun ini setengahnya, ini tetap lebih banyak karena isinya 500. Jadi jawabannya C. D ini apa ini? Volume kubus A 2 kali lipat dibanding volume kubus B. Tidak ya, ini tidak 2 kali lipatnya. Volume kubus A tidak 2 kali lipatnya. Kecuali di sini 250. Nah, ini 2 kali lipatnya. Jelas ini ya? Ini yang perlu diingat ini setengahnya. Maka 500, karena kalau penuh 1000. Kalau setengahnya berarti tinggal dibagi 2 atau dikali setengah. Lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Rumah Dika memiliki sebuah kamar mandi yang di dalamnya terdapat bak penampungan air berbentuk kubus. Ingat ini, bentuknya kubus. Bak penampungan tersebut memiliki rusuk yang panjangnya 12. Ya, panjang rusuknya 12. Jika Dika akan mengisi setengah lagi bak penampungan air tersebut, maka volume air yang dibutuhkan adalah, nah ini, tapi ingat ya nanti yang isinya cuma setengah. Volumenya karena ini kubus maka rumusnya R pangkat 3. Ini kita cari penuhnya dulu. Maka R-nya itu kan 12, berarti 12 pangkat 3. Maka 12 kali 12 kali 12. 12 kali 12, cari pakai oret-oretan ya. 12 kali 12. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 4, 4, 1. Jadi ini hasilnya 144 kali 12. Nah, 144 kita kali 12 lagi. Sini. Ya. 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. Ini 8 ya. 8 tambah 4, 12. Nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. Tambah 4, 7. Ini 1. Jadi hasilnya 1728. Ini kalau penuh. Kalau
penuh. Padahal Dika ini akan mengisi setengahnya saja. Maka ini 1728, ini kita bagi 2 karena setengahnya. Ya, nih 17 bagi 2, berapa kali 2 yang hasilnya 17 atau mendekati? Ya, 8. 8 kali 2, 16 ya. Ini kurangi 1 ya, 7 kurangi 6, 1. Ini menurunkan 2, 12 bagi 2, 6. 6 kali 2, 12. 0, ini tinggal 8 bagi 2, 4. Nah ini kalau setengahnya, itu hasilnya adalah 864 desimeter kubik. Ini jawabannya adalah C. Jelas ya? Harus dipahami soalnya. Soalnya itu mintanya setengahnya, bukan penuh. Kalau penuh 1728. Ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Nah, ini sangat gampang ini ya. Ini tentang jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Tidak ada hitung-hitungan, yang penting kalian paham, bisa berimajinasi ya untuk melipat jaring-jaring ini. Perhatikan gambar di bawah ini, ada gambar A, ada gambar B. Secara berurutan, berarti A dulu baru B ya. Di atas gambar di atas merupakan jaring-jaring bangun. Ini apa? Ya ini kubus, ini balok. Berarti kubus, balok. A ya. Bukan balok kubus, bukan kubus 5, bukan ya. Lanjut, ini gampang soal nomor 6, nomor 7. Ini juga harus bisa berimajinasi lagi nih ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah jaring-jaring balok. Tapi ini ada 7 bangun. Sebenarnya jaring-jaring kubus atau jaring-jaring balok itu tersusun oleh 6 bangun datar. Ya. Kalau balok itu tersusun oleh 6 bangun persegi panjang. Gambar di samping agar membentuk jaring-jaring balok yang benar, maka bagian gambar yang harus dihapus adalah nomor ini, kan ada 7, harusnya 6, berarti ada 1 yang harus dihapus. Nah kira-kira gambar yang mana yang harus dihapus agar menjadi sebuah bangun balok yang benar? Harus bisa berimajinasi nih ya kita ketika kita melipat jaring-jaring ini. Bisa menentukannya? Iya, yang harus dihapus adalah nomor 2. Ini harusnya tidak ada ini. Nomor 2 ya. Paham ya? Ya. Mudah-mudahan paham. Nomor 8. Lanjut. Ini masih ya, harus bisa mengimajinasikan gambar ini. Perhatikan gambar di bawah ini ada jaring-jaring balok juga. Jika jaring-jaring balok di samping dibentuk menjadi sebuah balok, maka titik M akan menjadi titik sudut balok yang bertemu dengan titik ya. Ini maksudnya kalau kita susun ya, ini misalnya ini jadi alasnya. Nah, ini kan nanti jadi sisi sebelah kiri ya. Ini sisi depan, ini sisi kanan, ini sisi atap, ini sisi belakang. Nah, M ini nanti kan posisinya akan di atas sini ya. Sebelah kanan atas ini ya. Nah, ini akan berhimpit atau bertemu dengan titik apa? Ya, bisa dibayangkan ya. Coba jawabannya apa? Iya, adalah titik W nanti ini bertemu. M dan B akan bertemu di sini. W kan di sini nanti, M-nya di sini. Bisa dibayangkan ya? Ya. Semoga kalian paham. Lanjut nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Masih ini ya, tentang jaring-jaring kubus dan balok. Ini jaring-jaring kubus ini. Jika bagian yang diarsir merupakan atap dari jaring-jaring bangun kubus, ini jadi atapnya, maka yang merupakan alas kubus adalah nomor. Nah, ini triknya sebenarnya kalian tidak usah menghiraukan atau menjadi patokan ini jadi atap atau jadi alas. Yang penting kalian tahu dulu, atau menurut kalian yang mudah jadi alas itu yang mana. Misalnya di sini ya, ini yang mudah jadi alas itu nomor 3. Saya anggap yang mudah jadi alas nomor 3. Maka ini akan menjadi sisi kanan. Dan ini menjadi sisi kiri. Berarti ini berpasangan kanan kiri. Pasangannya itu kanan kiri, atas bawah dan depan belakang. Ini jadi kanan, ini jadi kiri. Maka 2 dengan 4 ya. Kemudian ini jadi belakang, ini jadi depan. 1 dengan 5. Kemudian ini jadi alas, ini jadi atap. 3 dengan yang diarsir ya. Nah, maksudnya seperti ini.
Kalau salah satu yang di sisi ini jadi alas, pasangannya di sini pasti jadi atap. Ya, jadi tidak harus kita sesuai dengan soal ini jadi atap. Kalau itu menyulitkan kita, kita anggap saja mana yang akan menjadi alas, yang mudah menurut kita menjadi alas, terus kita pasangkan kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Nanti kalau kita sudah tahu, oh ini nomor 2 jadi kiri, nomor 4 jadi kanan. Berarti kalau nomor 2 jadi alas, itu secara otomatis nomor 4 jadi atap. Begitu juga sebaliknya, kalau nomor 4 jadi alas, nomor 2 jadi atap. Nah, ini kebetulan nomor 3 jadi alas, ini atapnya yang diarsir. Berarti yang karena ini atap, yang alasnya adalah nomor 3. Ya. Terakhir untuk soal di part 1 ini, ya. Perhatikan pernyataan berikut. Raffi membuat sebuah akuarium menggunakan bahan yang terbuat dari kaca. Akuarium. Akuarium Raffi berbentuk kubus. Ya, oke. Akuarium Raffi diisi penuh membutuhkan air sebanyak 216 liter. Berarti volumenya itu 216 liter. Dari pernyataan di atas, Raffi membutuhkan 5 buah kaca berbentuk persegi dengan ukuran. Ini sebenarnya sama saja mencari panjang rusuknya, yaitu akar pangkat 3 dari volume. Kenapa kok 5 buah kaca? Ini karena akuarium itu tidak memiliki tutup ya. Karena tutupnya itu dibuka untuk mengisi air atau ikannya. Jadi hanya 5. Tapi sama saja cara mencarinya, rusuknya itu adalah akar pangkat 3 dari volume. Akar pangkat 3 dari 216. Ini tidak perlu hitung atau waktu yang lama untuk menghitung ini ya. Tinggal lihat satuannya. Kalau angka ini di dalam akar ini di bawah 1000, itu tinggal lihat satuannya. Jawabannya itu sama dengan satuan. Ingat, ini kalau angkanya di bawah 1000. Jawabannya sama dengan satuan. Ya. Kecuali 2837. Karena ini 6, maka jawabannya adalah 6. Artinya rusuknya itu 6. Berarti sisi perseginya itu 6 kali 6. Betul, 6 kali 6. Ya, jadi 6 desimeter kali 6 desimeter. Ya, jawabannya adalah B. Ya. Selesai, ini adalah video part 1 untuk pembahasan soal PTS 2 ya, muatan pelajaran matematika kelas 5 SD. Semoga ini bisa membantu kalian untuk menghadapi PTS 2 besok tahun pelajaran 2022-2023. Nantikan video part 2-nya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.